Sekarang lagi rame-ramenya habis pemilihan pilkada. Setelah sebelumnya selesai, alhamdulillah, pemilihan presiden, sudah lantik presiden. Berkaitan dengan hal pemilihan seperti gubernur yang identik dengan kekuasaan dan tentunya harta. Berkampanye mengeluarkan banyak harta. Bukan berarti dengan kita mempromosikan diri kita tidak melakukan sesuatu. Kita mengeluarkan harta kita pada siapa? Pada rakyat, supaya rakyat mau milih kita, supaya mendapatkan kepercayaan rakyat. Di sini seorang ulama bernama Ibnu Muqaffa berkata kepada kita, apa? Idza akramakan nas li malin aw li sultanin, apabila manusia memuliakanmu karena harta dan kekuasaan. Artinya apa? Ia kampanye ngeluarin harta, manusia otomatis pada deket kepada dia. Ingat, jangan senang dulu, jangan merasa wah paling hebat, bakal menang. Lah, tahu dipuji-puji, oh baik banget pasangan ini, kemarin udah ngasih bantuan sembako dan lain-lain. Nah, apa lanjutannya? Fala yu'jibu kadzalik. Jangan menggembirakan dirimu dengan sebab manusia memuliakanmu karena kekuasaan, karena orang pengen jadi gubernur, pengen dapat kekuasaan, atau karena hartanya yang banyak, manusia jadi pada dekat. Sebab fa innal karamata tazulu bizawaliha, karena kemuliaan itu yang manusia memuliakanmu akan hilang dengan hilang keduanya. Ketika kekuasaan hilang, harta hilang, otomatis rakyat, teman-teman bubar. Jika orang-orang memuliakan dengan sebab kedua itu, seperti semut yang ketika ada gula yang ditaruh di meja atau di lantai, semut pada datang. Tapi ketika gulanya habis, apakah semut masih tetap di situ? Enggak. Semut akan meninggalkan, kembali ke rumahnya masing-masing. Nah, itu dia gambarannya. Kemudian dilanjutkan, liyujibuka idza akramuka lidinin au adabin. Tetapi hendaklah menggembirakanmu bila engkau dimuliakan oleh mereka sebab agama, karena agama dan adab. Artinya menggembirakan di sini bukan berarti kita merasa paling benar, bukan berarti kita setiap ngomong benar. Orang mau siapapun itu tentu akan pasti punya kesalahan, baik diucapkan sengaja ataupun tidak disengaja. Ia akan tahu, ia akan memiliki kesalahan. Maksud gembira di sini, jangan merasa dirinya paling baik, tetapi minimal bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan sebab agama yang baik, ilmu yang baik, adab yang baik, orang-orang mau temenan sama kita. Orang-orang jadi percaya sama kita. Jadi ini merupakan amanah yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada hamba-hambanya di muka bumi ini, kepada seorang yang ahli fikih, faqihu fiddin, yang ahli agama, yang beradab yang baik. Maka ini suatu kegembiraan bagi mereka. Maka pesan yang bisa kita dapat ambil dari perkataan Syekh Ibnu Muqaffa ini, jangan kita berlarut-larut dalam kegembiraan duniawi, sebab harta, kekuasaan tidak akan dibawa. Ketika kita sudah meninggal dunia, harta kita, kekuasaan kita akan lepas tanggung jawab daripada kita. Maka ketika seseorang berilmu, ilmu itu akan terus dibawa sampai ketika ia sudah meninggal dunia, ilmu itu masih akan terbawa.
karena nggak ada yang namanya pembagian warisan ilmu, melainkan seorang guru belajar seorang murid belajar kepada gurunya sewaktu masih hidup. Tentu selama itu ia belajar, ia selalu mendapatkan warisan ilmu, wawasan yang luas, pengetahuan dari gurunya. Maka semoga ilmu ini, pesan ini yang bermanfaat insya Allah bisa tertanam dalam hidup kita, agar kita tidak selalu merasa gembira dengan pemberian yang sementara ini. Karena kekuasaan harta itu sifatnya sementara. Bisa sekarang orang yang kita pandang gak punya duit sama sekali, miskin, power miskin, tapi bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala rubah kehidupannya 1 tahun ke depan. Mungkin bisa naik haji, umroh, punya rumah, punya mobil banyak, bahkan bisa sampai ngalahin harta kita, itu bisa aja. Itu masalah duniawi. Maka semoga pesan yang singkat ini bisa bermanfaat pada diri saya sendiri khususnya dan teman-teman semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga kehidupan kita, Allah kabulkan segala hajat-hajat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu wafiq ila qomit thariq. Wallahu a'lam bissawab.